ini yang saya yakin Ahok nggak punya bukti ini. Gitu. Saya tuh inginnya Pak Ahok kalau memang punya bukti, bawalah ke Kejaksaan Agung. Bawa, nggak usah diminta. Sebagai warga negara yang baik, bawalah bukti-bukti itu ke Kejaksaan Agung. Ngapain ngoceh sana sini di podcast gitu loh, bikin menurut saya buang-buang waktu dan bikin apa namanya riak-riak yang nggak ada guna gitu loh Bang. Dan bahkan itu merusak nama baik Pak Jokowi juga. Karena kan begini Bang Sil, Ahok 2018 itu keluar penjara. Iya. Bayangkan Pak Jokowi sebagai sahabatnya Ahok pada saat itu, ya kan, memberikan sebuah posisi yang sangat luar biasa secara ukuran profesionalisme, ya kan? Nggak mungkin loh narapidana dikasih jabatan dirut kemudian nggak mau jadi komod. Tapi kok kepercayaan yang diberikan Pak Jokowi kepada Ahok untuk bisa menata dan membereskan Pertamina kan begitu, ternyata bikin masalah. Ya. Gimana Bang Sil? Ya, jadi kembali lagi Bang, saya tekankan kepada kita semua biar masyarakat tahu kebenaran seutuhnya. Itu bisa dilihat juga di media ya kan, bahwa Pak Ahok itu mundur dari Komisaris Utama Pertamina karena menjadi tim suksesnya Ganjar. Jadi kalau kemudian Ahok dianggap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Pak Jokowi, Bang Sil sepakat itu? Ya, itu kembali lagi kepada Pak Ahok sendiri dan juga penilaian masyarakat Bang. Ya kan, kita lihat bagaimana Pak Jokowi menawarkan beliau setelah habis menjadi seorang narapidana, terus menjadi direktur. Beliau sendiri menolak, akhirnya beliau menerima sebagai Komisaris Utama Pertamina dengan gaji yang besar loh Bang. Tantiemnya lagi juga besar. Puluhan miliar ya. Jadi saya pikir harusnya Pak Ahok bersyukur lah. Ya kan, jadi kalau tanpa Pak Jokowi, dia nggak gubernur, bukan anggota DPR. Ya kalau saya lihat sih dia bukan siapa-siapa Bang. Kemarin ya sebelum diangkat jadi Komisaris Pertamina itu, kalau nggak ada Pak Jokowi, ya dia nothing lah. Ya bahkan itu pecah rekor juga Bang Sil. Satu-satunya mantan narapidana ya yang langsung diangkat jadi pejabat tinggi di sebuah perseroan terbatas milik negara yang paling elitis, paling besar ya. Ya. Dan ini sebenarnya Bang, saya juga harus jujur mengatakan Pak Ahok itu bagus. Ya, kita harus nggak melihat dari sisi buruk atau baiknya saja gitu, sisi buruknya saja. Pak Ahok juga bagus gitu loh. Hanya yang saya lihat bahwa Pak Ahok ini nggak bersyukur atau kurang bersyukur Bang. Ya, kurang bersyukur. Nah itu saja. Tapi kalau yang lain-lain dengan kinerja, dia bagus, dia juga pintar, ya kan, dia juga cepat mengeksekusi satu kebijakan, positif lah intinya. Hanya ya namanya manusia, ada kurang ada lebih Bang, ya kan. Jadi kembali lagi kalau saya melihat bahwa tanpa Pak Jokowi kemarin setelah Pak Ahok keluar dari penjara, itu intinya bahwa dia menurut saya kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Iya. Itu bahasa lain tidak tahu berterima kasih. Entah berterima kasih kepada Tuhan lah setidaknya. Iya. Bang Sil, jadi apakah Ahok ini bisa menjadi saksi kunci dalam kasus Pertamina? Karena kan kalau saya dipanggil saya akan bongkar semua, bahkan saya yakin semuanya akan dipenjarakan itu kalau saya bongkar. Oh enggak. Nggak yakin Bang Sil? Saya nggak yakin. Karena kenapa? Saya meyakini bahwa Pak Ahok untuk kasus Patraniaga ya Bang, dia nggak punya bukti apapun. Oh. Tapi kalau untuk mau bersih-bersih di Pertamina Holding dan mungkin anak perusahaan yang lain, mungkin Pak Ahok punya bukti dari apa dia bilang rapat, ya kan? Kan harusnya gini Bang, apa ya? Kalau saya yakin Bang, kayak saya di Komisaris Utama Pertamina ya atau siapapun, pasti kan di rumah kita ini kan kita tahu Bang, di rumah kita ini kan ada dapur, ruang tamu, ada ruang makan, ya kan. Masa kita nggak tahu ada kucing di dapur kita, ya kan. Kalau memang
Tapi memang nggak semua orang, ya kan. Mungkin orang pintar, Bang, tapi mempunyai indera keenam, kepekaan bahwa mengetahui itu jarang-jarang juga, Bang, gitu loh. Jadi yang saya lihat sih, tapi kalau Pak Ahok pun, ini kan asumsi saya ya, bisa saja Pak Ahok punya bukti, ya kan. Harusnya kita jangan melihat dia sebagai komisaris utama Pertamina, tapi sebagai warga negara yang baik, ya kan. Apalagi beliau ini sangat gembar-gembornya mendukung pemberantasan korupsi. Harusnya dia bawa bukti itu tanpa diminta ke Kejaksaan Agung atau ke KPK, Bang. Itu. Nah, ini kasus Pertamina ini kan kalau sehari aja, 1 tahun aja itu hampir 200 triliun, Bang Sil. Kalau itu hampir 4 tahun, hampir 1000 triliun. Dan itu terjadi di era pemerintahan Pak Jokowi. Ya kan? Nah, sekarang kan itu bola ada di tangan Pak Prabowo. Pertanyaan publik sekarang, benar nggak ini sampai tuntas? Benar nggak ini sampai ke dalangnya atau aktor intelektualnya? Kan nggak mungkin mereka makan hanya 7 orang itu, uang korupsi. Makanya kan kita melihat di sini, Bang. Kita lihat bahwa di era Pak Prabowo ini benar-benar Pak Prabowo itu mau jihad melawan korupsi. Yang kita lihat, Bang, kasus Pertamina ini kan ketika paginya diresmikan Danantara, malamnya Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi di Patraniaga ini. Ya kan? Karena Pak Prabowo sendiri waktu ingat nggak kasusnya Harvey Muiz mengenai timah itu, Bang. Waktu di persidangan kan kalau nggak salah hanya dijatuhin vonis 6,5 tahun awalnya. Ya, terus sebagai waktu itu Pak Prabowo minta agar Kejaksaan Agung kalau nggak salah naik banding lah, ya kan. Memang beliau punya kewenangan itu sebagai atasan dari Kejaksaan Agung kan, dan akhirnya terbukti sekarang Harvey Muiz itu dijatuhi 20 tahun lebih ya kalau nggak salah, Bang. Jadi ini memang mulai dibongkar, Bang, di erahan pemerintahan Pak Prabowo gitu loh. Jadi kembali lagi sebenarnya kasus korupsi ini, kalau kita mau menyalahkan Pak Jokowi, Bang, di sini kan Pak Jokowi mengurus berapa puluh kementerian, Bang. Belum lagi ratusan juta masyarakat, belum lagi urusan mengenai luar negeri kita, internasional. Nah, harusnya yang saya melihat ini benar-benar kementerian itu sendiri, Bang, atau BUMN sendiri ini memang harus ada pengawasan melekat. Dan baik direksi, komisaris maupun di Kementerian BUMN harus mempunyai kepekaan dan mata telinga sendiri, mata telinga untuk mengetahui itu. Jangan sampai mereka sendiri yang menjadi aktor di balik semua ini, Bang. Jadi kembali lagi, saya bilang tadi, Bang, ini adalah kita melihat bahwa Pak Prabowo dengan membentuk Danantara ini, termasuk Pertamina menjadi salah satu perusahaan yang ada di dalamnya, makanya dia adakan bersih-bersih karena kan ini Danantara ini kan menghimpun, Bang, ya kan, kayak semacam invest management lah untuk membiayai proyek-proyek yang profit oriented, Bang, ke depannya, sehingga dengan kayak Danantara, terus makan bergizi gratis, terus pencetakan sawah di mana-mana, terus 3 juta rumah gratis, sehingga ada pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu di angka 8% itu, Bang. Tadi Bang Silvester menyebut ini. Dan itu bukan hanya Pak Ahok. Ada teman saya dari PLN juga, Eko Sulistyo, mundur dari PLN. Jadi waktu itu 2 lowong, Bang. Gitu loh. Pertamina sama PLN. Pertamina PLN. Nah, ketika proses Ahok sempat mundur itu dan kosong kan? Ya, kosong. Kemudian sebelum masuknya Iwan Bule kan baru agak lama ya, baru kemudian sebelum Pak Iwan Bule, Pak Mantili dulu. Nah, apa peristiwa yang terjadi sebenarnya kok dibiarkan kosong? Jangan-jangan Bang Silva dan ditawarin juga? Iya, jadi memang kosong. Saya ditawarin, Bang, terus terang. Oleh Pak Jokowi waktu itu? Saya nggak usah sebut nama siapa, tapi intinya saya ditawarin untuk mengisi kekosongan Komut Pertamina itu. Tapi karena waktu itu saya juga sudah terdaftar di
TKN Prabowo Gibran Sebagai wakil ketua ya? sebagai wakil ketua, saya juga menolak Bang, karena menurut saya ini suatu hal yang lebih besar yang harus saya menangkan gitu loh. Untuk Pak Prabowo dan Gibran ini, kalau saya dan juga masyarakat dan juga teman-teman bisa memenangkan ini kan bukan hanya Pertamina yang kita urus, tapi sebuah negara untuk Indonesia ini maju Bang. Makanya saya menolak karena saya harus keliling waktu itu dengan Mas Gibran, termasuk dengan Pak Prabowo, acara-acara TKN itu dan juga kampanye di mana-mana itu, saya termasuk yang salah seorang dari sekian banyak tim yang membuat jadwal, merancang strategi kampanye di daerah-daerah itu Bang. Jadi nggak mungkin lah saya juga harus mundur kan, otomatis saya menolak waktu itu. Ya akhirnya nggak berapa lama ya, kalau nggak salah direktur utama yang sekarang ini yang diangkat Pak Mantili itu. Jadi komisaris Pertamina. Terus nggak lama beliau akhirnya menjadi direktur baru utama. Pak Iwan Bule yang menjadi komisaris utama gitu. Pada saat Bang Silvester ditawari untuk menggantikan Ahok saat itu sebagai komisaris utama, apakah Bang Sil juga sebenarnya karena wah terlalu berat saya sebagai karena banyak masalah Pertamina, atau benar karena alasan kesibukan TKN itu? Satu, kesibukan TKN, terus yang kedua saya juga punya kantor hukum dan juga saya punya beberapa bisnis yang memang saya pasti akan mundur dari semua itu Bang. Dan menurut saya apa yang selama ini saya jalanin sudah baik gitu loh. Jadi saya lebih memprioritaskan pekerjaan saya, profesi saya, usaha saya sendiri, dan juga kedudukan saya sebagai wakil ketua tim kampanye nasional itu Bang. Itu yang lebih saya beratin daripada komisaris utama Pertamina. Dan Abang harus tahu bahwa komisaris utama Pertamina itu dia harus tiap hari ngantor Bang. Sebenarnya Ahok juga bilang dia nggak tiap hari ngantor, dia tiap hari ngantor dan dia juga sign Bang. Ada mungkin kontrak ataupun kontrak-kontrak besar selain direktur utama itu Komun juga tanda tangan. Biasanya begitu Bang. Kecuali komisaris independen ya, yang datang kapan saja ya, yang paling top ya pas RUPS baru datang. Paten juga Bang Silvester ini sebagai wakil ketua TKN tetap happy ya kan, tetap sebagai barisan terdepan dalam menjaga atau membentengi Pak Jokowi, padahal nggak dapat jabatan apa-apa loh setelah kemenangan Prabowo Gibran. Kalau yang lain-lain kan kita lihat kan pada marah-marah ini Bang. Enggak, jadi bukan nggak dapat, saya ditawarin. Bahkan untuk yang komisaris utama Pertamina itu 2 kali saya ditemuin oleh saya nggak usah sebut nama siapa ya kan, saya ditemuin supaya saya bersedia, tapi saya bilang enggak, kan kita masih pemenangan lah di ujung, udah di ujung itu Bang, di ujung pemenangan lowong tuh, Ahok kan mundur Bang, jadi lowong ya saya ditawarin, tapi kita kan udah mendekati final kampanye gitu loh. Padahal yang di bawah-bawah Bang Silvester yang bukan wakil ketua sudah jadi pejabat, sudah jadi komisaris loh Bang Sil. Ya itu takdirnya mereka Bang. Ya, saya sih mendukung aja, kawan-kawan baik, bagus, mau bekerja untuk rakyat, saya sangat mendukung gitu. Iya.